Salam Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Mary Manuputi dari GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan di kala cahaya, dalam gelapan zaman dan bahaya, tolonglah Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik, maha kuasa, yang telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kini kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan ketika kami mengerti, kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk pendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1-4 yang diambil dari Sabda Bina Umat hari Rabu tanggal 12 April 2023. Yohanes 5 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan renungan yang terambil dari Sabda Bina Umat yang diberi tema Kolam Betesda dan Kebangkitan. Keinginan orang untuk sembuh terkadang tidak berbanding dengan kesempatan yang dimiliki orang tersebut. Misalnya, sebulan sekali air kolam Betesda berguncang, sementara yang menantikan ada ratusan orang. Hanya ada satu dari ratusan orang yang tiap bulannya dapat disembuhkan oleh guncangan air kolam Betesda. Karena hanya yang terdahulu masuk ke kolam yang sembuh. Kalau memperhitungkan jumlah orang sakit yang terus bertambah, maka dapat dibayangkan seperti apa pemandangan di kolam Betesda dan seperti apa berebutnya orang untuk masuk ke kolam saat airnya berguncang. Ketergantungan manusia kepada Allah dewasa ini banyak dilihat sebagai pilihan, bukan lagi sebagai kebutuhan, apalagi keniscayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat memang bermanfaat menyelesaikan banyak persoalan manusia. Namun ada dampak yang mengkhawatirkan dengan situasi ini, yaitu manusia jadi lebih condong mempercayakan hidupnya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi ketimbang kepada Allah dan kuasanya. Hal ini turut mempengaruhi kualitas spiritualitas manusia modern yang semakin mengering
dari waktu ke waktu. Situasi di kolam Bethesda menunjukkan kerinduan manusia kepada Allah untuk turun tangan menyelamatkan mereka. Kerinduan itu didasari pada keyakinan bahwa Allah mampu dan peduli. Ini merupakan bentuk spiritualitas. Spiritualitas adalah kesadaran tentang keberadaan Allah dan pengaruhnya pada kehidupan diri sendiri dan segala sesuatu. Kebangkitan adalah peristiwa yang secara spiritual dimaknai sebagai tindakan Allah yang menyelamatkan dunia. Kemampuannya digerakkan oleh kepeduliannya pada nasib manusia dan dunia. Kemampuan Allah untuk mengalahkan maut tidak lebih demi membebaskan manusia dari cengkraman maut. Setelah penebusan di kayu salib, hutang dosa dilunasi dan maut dienyahkan. Kebangkitan adalah bukti bahwa maut tidak berkuasa lagi. Amin. Datangnya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Jika maut rohani dan jasmani, Allah perisai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami diajarkan untuk tetap mempertaruhkan akan kehidupan kami hanya ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Karena hanyalah Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan kami dari segala penyakit kami, dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi, dan hanyalah Engkau satu-satunya penyelamat hidup kami. Tuhan, Engkau telah bangkit untuk menyelamatkan kami sebagai manusia yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah mengajarkan kami lebih dan lebih lagi untuk dekat hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oma opa, ibu bapak yang juga dalam segala permasalahan yang dihadapi. Biarlah kami juga boleh mempertaruhkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam kasih dan kuasa Tuhan, dan selalu memohon dan berharap hanya pada kasih dan kuasa Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk Dewan PKLU GPIB yang sudah melaksanakan program ini, agar mereka juga diberikan kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga setiap pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan boleh juga berpulang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, boleh menambah kekuatan iman percaya kami, sehingga kami semakin kuat untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.